Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Silamku nyatakan menghapus kisahku. Bumi pertiwi ini tempatku bersemayam selamanya. Gaat u op een avond, als ik zo zeggen mag, overal scharrelen in de stad. Scharrelen in de goede zin van het woord. Dan zul je zien dat men overal eet. Hier eet men sate, daar eet... Sejarah Indonesia menyimpan suatu bab kelam yang hingga saat ini menyiksakan pertanyaan. Sebuah peristiwa yang mengubah arah kekuasaan, membentuk rezim baru, dan meninggalkan luka mendalam bagi jutaan orang. Peristiwa ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi lahir dari kegagalan panjang antara ideologi, kekuasaan, dan ambisi politik. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada di tengah pusaran besar dunia. Perang dingin membelah bumi menjadi dua kutub, dan Indonesia, sebuah negara yang masih cukup muda, berada di tengahnya. Di balik pidato persatuan dan revolusi, terjadi tarik-menarik kepentingan yang semakin tajam antara militer, partai politik, dan kekuasaan tertinggi negara. Di saat yang sama, sebuah partai politik tumbuh menjadi kekuatan massa yang sangat besar. Partai itu dicintai oleh sebagian rakyat, namun juga ditakuti oleh banyak pihak. Sementara itu, seorang perwira militer yang saat itu belum menjadi presiden perlahan bergerak di balik layar menuju pusat keadilan kekuasaan. Lalu datanglah satu malam yang mengubah segalanya. Malam yang hingga saat ini masih diperdebatkan maknanya. Malam yang menjadi awal dari penangkapan massal, kekerasan politik, dan lahirnya sebuah rezim baru. Nama Soeharto dan PKI sejak saat itu tak pernah bisa dipisahkan dari kisah ini. Dan untuk memahami bagaimana semua itu bisa terjadi, kita harus kembali ke Indonesia pada awal 1960-an. Saat itu, Presiden Soekarno memimpin negara dengan visi besar tentang revolusi dan kemandirian bangsa. Ia mencoba menjaga keseimbangan politik melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebuah upaya menyatukan kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan di dalam negeri. Dalam kerangka inilah Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang pesat menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. PKI memiliki jutaan anggota dan simpatis. Mereka aktif di kalangan buruh, tani, dan organisasi kebudayaan. Dukungan PKI terhadap kepemimpinan Soekarno membuat posisinya semakin kuat dalam panggung politik nasional. Namun, pertumbuhan ini juga memicu kecemasan di kalangan elit lain, terutama di tubuh militer, khususnya di Angkatan Darat yang memandang komunisme sebagai ancaman ideologis dan politik. Di tengah ketegangan itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Inflasi melonjak tajam, nilai uang merosot, dan kebutuhan pokok semakin sulit diperoleh. Hal tersebut diperparah dengan adanya proyek mercusuar yang memakan banyak anggaran dari negara.
Ketidakpuasan rakyat meningkat, sementara persaingan elit politik semakin keras. Isu tentang perebutan pengaruh di sekitar Presiden Soekarno mulai memuncak, termasuk rumor tentang adanya konflik internal di tubuh militer sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam 30 September 1965. Dalam rentang waktu yang singkat, sejumlah perwira TNI Angkatan Darat diculik dan kemudian ditemukan tewas. Peristiwa ini mengguncang Jakarta dan segera mengubah situasi politik nasional. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. PKI segera dituduh sebagai pihak yang berada di balik peristiwa itu. Tuduhan ini menjadi dasar bagi operasi keamanan besar-besaran di Indonesia. Disinilah peran Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kodrat saat itu, mulai menonjol. Dengan cepat, ia mengambil ahli kendali militer dan memimpin langkah-langkah untuk menstabilkan situasi. Dalam hitungan hari, pusat-pusat kekuasaan strategis berhasil dikuasai oleh pasukan yang berada di bawah komando Soeharto. Sementara Presiden Soekarno semakin terdesak secara politik, Soeharto justru tampil sebagai figur yang dianggap mampu mengendalikan keadaan. Sejak titik inilah arah sejarah Indonesia mulai berubah secara drastis. Pasca peristiwa tersebut, dimulailah operasi besar terhadap PKI dan siapapun yang dianggap terlibat akan diadili. Di berbagai daerah terjadi penangkapan massal dan kekerasan politik. Banyak orang ditahan tanpa proses hukum dan konflik sosial meluas hingga ke tingkat akar rumput. Periode ini kemudian dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Seiring berjalannya waktu, posisi politik Soekarno semakin melemah. Melalui proses bertahap namun pasti, kekuasaan negara beralih ke tangan Soeharto. Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, menandai lahirnya Orde Baru. PKI dibubarkan dan dilarang, sementara narasi negara dibungkam untuk menebarkan perubahan kekuasaan tersebut. Namun, dampak dari peristiwa 1965 sampai 1966 tidak berhenti pada pergantian rezim. Luka sosial, trauma kolektif, dan pertanyaan tentang kebenaran sejarah terus hidup hingga saat ini. Banyak sejarawan, peneliti, dan generasi muda mencoba memahami peristiwa ini dari berbagai sudut pandang, mencari gambaran yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itulah krisis politik yang terjadi tahun 1965. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.